Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh Ya, pada kesempatan ini saya sudah bersama Bung Jauri. Ya, beliau akan bercerita tentang pengalamannya saat menaklukkan sebuah gunung tertinggi di Jawa ya, Bang ya. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Iya. Oke. Nah, mungkin teman-teman sudah penasaran dan juga mungkin teman-teman ada yang belum mengenal beliau, dan ya sebelumnya mungkin perkenalan dulu lah. Iya. Oke, ya selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jauri Pratama Putra. Saya mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Ya, dan di sini saya akan menceritakan ya pengalaman saya lah di Jawa, di Jogja, mendaki gunung tertinggi di Jawa Tengah lah ya, bisa dibilang begitu. Tertinggi di Jawa Tengah. Ya. Gunung apa itu? Gunung Slamet. Oh, Gunung Slamet. Oke. Itu bagaimana ceritanya itu? Ya, Gunung Slamet kan pendakian pertamaku di sini. Oh, pendakian pertama. Pendakian pertama. Oke. Dan biasanya kan kalau misalkan kita mendaki pertama itu biasanya ada navigator yang ini toh, Navigator itu apa? yang kayak bimbing gitu, yang sudah Oh, tahu jalan, Iya. yang sudah pernah naik. Heeh. Tapi kami kemarin itu, kami ke Slamet itu 4 orang, dan memang empat-empatnya itu belum pernah naik. Belum pernah naik di Gunung Slamet. Cuma 4 orang. Jadi kayak pemula semua. Pemula di Gunung Slamet itu. Iya. Belum pernah naik Gunung Slamet. Belum pernah naik Gunung Slamet. Cuman yang seniorku saat itu ya sudah pernah naik beberapa gunung di sini, di Jawa Tengah. Senior. Oh iya. Seniorku. Tapi belum pernah naik di Tapi Gunung Slamet belum. Gunung Slamet. Karena katanya kalau misalkan mau naik Gunung Slamet itu ya mikir-mikir dulu. Karena Ya kan, ya yang pertama gunung tertinggi di Jawa Tengah, salah satu gunung tertinggi. ya, Kemudian memang jalur ke Slamet itu ya cukup ini, apa namanya, menantang lah, nanjak gitu. dan menguras tenaga. Nah, dan setelah dilalui apakah benar seperti itu atau bagaimana? Wah, Ya, mungkin bisa diceritakan lah. di sini. Penasaran kita di ini. sini Mita. Oke, kemarin di bulan 2, tepatnya tanggal 3 kalau nggak salah ya. Tanggal 3 itu kami berangkat di Jogja jam 3 subuh. Jam 3 subuh itu kami berangkat 4 orang di sekretnya Ipmasa. Saya, ada anak Ipmasa satu kutemani. Ya. Kemudian ada seniorku orang Majene. Sama ada teman-teman kampusku cewek. Dia orang Jambi. Orang Jambi. Ya. Nah, kalau ini yang temanku yang Ipmasa sama yang cewek ini ya dia barusan mendaki. Benar-benar pemula. Benar-benar pemula. Dan memang langsung di Gunung Slamet. Saya juga kalau dibilang mendaki di Jawa Tengah ya memang pemula kak juga di Jawa Tengah. Ya. Kalau di Sulawesi ya pernah mendaki tuh. Cuman kata orang-orang beda gunung di sini sama gunung di Sulawesi. Bedanya apa kira-kira? Sudah. Kalau di Sulawesi itu, kalau misalkan mungkin sampai di puncak itu ya dia kayak naik bukit, turun lembah, gitu. Kalau di sini dia langsung Tanjakan terus. tanjakan langsung. Dia langsung ini, jadi kayak tidak ada bonusnya begitu. Sedikit sekali bonusnya. Yang Berarti lebih ekstrim di sini lah. lebih ekstrim di sini. Oke. Nah, kami berangkat jam 3 subuh itu, jam 4 subuh itu kami baru sampai di Wates. Setengah 4. Setengah 4 subuh. Berangkat dari Jogja. Setengah 4 setengah 4 subuh. Heeh. Di Wates itu ban mocor. sorry iya. Ban motor itu bocor. Dan kan posisi waktu itu kosong kan, jam 4 subuh. Tidak ada rumah, baru bengkel juga tutup semua. Jadi pusing makan ini bang, caranya Dik. Nah, bilang seniorku, mau kita tunggu ini sampai pagi, sampai buka bengkel, atau kita cari apa namanya bengkel yang ini, apa namanya, yang jalan-jalan gitu ya. Ya, sambil jalan sambil lihat bengkel. Enggak, maksudnya bengkel online apa ya, yang biasa ditelepon. Oh, ada ya? Ada biasa begitu tuh.
Tapi kan subuh-subuh memang Memang kalau bengkel 24 jam. 24 jam subsidi kalau yang begituan. Begitu. Tapi memang mahal bayarannya, Bang. Ah. Nah, Terus dia bilang nih, kalau misalkan ketunggu, ya pasti ketunggu sama pagi pasti lama sampai ini. Kan di Jawa Tengah. Ya, dia bilang nih, saya cari misalnya bengkel yang apa istilahnya, yang ditelepon langsung jalan dia gitu. Bengkel jalan-jalan. panggilan lah, bengkel panggilan. Bengkel panggilan ya, itu ya, bengkel panggilan. Bengkel panggilan. Nah telepon seniorku itu, nah cari di IG. Nah, sekitar jam 5 itu atau setengah 6 itu datang mini motor, datang mini bengkel panggilan lah, dengan perlengkapannya. Dia kan awalnya mau ku tambal ini ban, cuman dia bilang tidak bisa Mi, karena kalau kalian mau ke Jawa Tengah pasti Bocor lagi. palingan kalau sampai di bandara di Kulon Progo bocor lagi. Tambal saja. Berarti di Wates berarti Politiknya juga ini lewat ini. tambal saja Mas, tambal saja. Dengan muka ininya tuh. Tambal saja Mas, tambal. Oke lah, tambal. Saya tambal Mi itu. Setelah tambal, saya berangkat Mi. Saya berangkat ke New sekitar jam apa ya? Kan jam 7 kah? Tapi Berangkat dari Wates ke lanjut perjalanan begitu. Iya, jam 7 pagi. Jam 6 ke jam 7 kah? Saya sudah agak lupa itu, Bang. Oke. Nah, tapi karena ya kami juga santai jalan. Sama ndak dapat dikejar kan waktu itu masih libur. Iya. Jadi ya enggak apa-apa lah. Santai-santai. Sekalian healing toh. Nah, kami sampai di base camp itu di Via Bambangan. Itu sekitar jam 2 siang atau jam 3 sore. Cerita jam 2 kayaknya, jam 2. Sampai di base camp Bambangan, Via Bambangan. Nah, sampai di sana itu kami break sambil sekalian meregistrasi, bayar ini, siapkan ini toh. Kan disuruh juga bawa surat kesehatan. Habis itu rencana itu kan kayak mau berangkat jam 4 sore. Biar tidak kemalaman toh. Jam 4 itu mau makan berangkat, sudah packing, tinggal gas. Tiba-tiba hujan badai. Iya. Dan memang katanya waktu itu di sana itu memang cuacanya waktu itu buruk sekali. Badai, hujan. Pokoknya sebenarnya dilarang orang mendaki waktu itu. Bulan berapa itu? Bulan 2, Bang. Bulan 2. Mungkin jadwalnya waktunya ya, musimnya. Ya, musimnya. Dan memang waktu itu posisi waktu itu di base camp itu cuman kami berempat. Ya, memang ada beberapa orang yang sudah nanjak media. Nah, kami berempat yang baru mau mendaki waktu itu. Nah, ada satu pendaki dari Jakarta gitu nggak salah. Kita bilang, Bang, bagaimana cuaca di atas? Dia bilang, kami itu di atas 3 hari. Jadi kami naik kemarin hari Minggu. Dia bilang cuaca masih bagus, cuman agak badai terus. Cuman ada hujan, dari hujan dia. Cuman badai ji, angin. Dia bilang bangnya sampai puncak enggak? Dia bilang tidak. Karena badai. Karena dari pos 9 itu batas navigasi. Itu sudah tidak bisa tidak bisa bikin naik puncak. Sudah larangan itu karena cuaca toh. Jadi memang waktu itu katanya kabut tebal. Ya, memang tidak bisa dipaksakan untuk ke puncak. Tapi kami karena orang Sulawesi gini. Iya. Masa bisa taklukkan? Gas. Kami gas Mi. Kami berangkat itu jam 6. Habis maghrib. Karena rada-rada hujan, meskipun ya masih rintik-rintik sebenarnya. Nah, kami jalan dari base camp 1,5 jam perjalanan ada kita dapat pos. Nah, pos ini kan baru saja naik gunung toh, Gunung Slamet. Jadi kita bilang pos 1 pasti ini. Tapi memang tidak ada palangnya, palang pos 1-nya di situ. Cuman itu pos rame, kayak banyak sekali warung-warung, bekas-bekas ini jualan, bekas-bekas tempat masak-masak. Pos 1 pasti ini. Baru kan kami jalan sudah 1 jam, 1 jam lebih. Bilang pos 1 kayak ini.
Nah, kami duduk di situ istirahat, bikin kopi. Habis itu Ki bilang, lanjut nih ke pos 2 ya. Biar kita nginap di atas misa dulu, pos 2. Nah, itu di peta. Jarak dari pos 1 ke pos 2 itu 1 sampai 2 jam perjalanannya. Karena Pos 1 nanjak. ke pos 2. Iya. Jarak Itu 1 sampai 2 jam 1 sampai 2 jam. dilewati. Karena nanjak baru kita sudah masuk hutan. Hutan pinus. Jadi kami pikir-pikir dulu, gas atau tidak. Gas lah. Karena cuaca juga sudah membaik nih, enggak rintik-rintik nih. Meskipun angin masih kencang, tapi ya gas saja. Kami jalan ke pos 2. Di perjalanan itu ya, apa namanya, yang awalnya Ki bilang harus cepat sampai, ternyata tidak. Karena 2 temanku ini yang memang barusan mendaki, ya kayak banyak yang apanya di jalan itu, kayak satu yang bilang pusing kepalaku, kram kakinya, dingin. Nah, apalagi ini cewek pas di base camp saja dia sudah kayak apa, tahan dingin nih. Cuma dia tidak bilang apakah insecure atau apa. Itu juga tuh mungkin malu tidak bilang ya. Tapi memang waktu di base camp itu sudah tandai sama yang seniorku bilang, bahaya nih cewek ini kalau di ketinggian ini 2000-an di atas. Tapi ya karena kita lihat niat juga tuh, jadi gas saja. Nah, pas sampai di apa namanya, ada kan masuk hutan tuh, tiba-tiba hutannya terbuka. Kan saya duluan. Bagaimana? Saya kayak tiba-tiba keluar dari hutan begitu ya. Nah, ini dari pos 1 ke pos 2 ya. Ya. Tiba-tiba kayak terbuka hutan. Kan saya duluan. Saya center nih kayak ada rumah di atas, rumah-rumah. Nah, ternyata itu pos 2. Kuliah aku kan ada center kayak semacam apa namanya? Palang apa namanya? Tulisan-tulisan pos di situ. Yeah. Cuma ndak kentara pos 1 atau pos 2 ini, pos 2 atau pos 3 paling. Ndak kentara angkanya. Iya. Aku bilang anak, sampai di pos. Sampai di pos 2. Kami jalan naik. Sampai kan di atas. Nah, di atas itu kayak itu kayak rumah kayak kantor desa. Kantor desa di kampung. Gitu-gitu nih. Sama ada warung-warung, tempat jualan begitu ya. Pas kuliah itu yang tulisan pos. Ternyata itu baru pos 1. Pos 1. Anas sambala. Terus yang pos sebelumnya pos apa? Itu pos bayangan. Oh, pos bayangan. Iya, pos bayangan. Ya mungkin itu juga orang-orang di sana ya. Cara-caranya juga tuh biar semangat mendaki mungkin. Iya, soalnya berapa jam itu dari itu yang pos bayangan ke pos 1? Yang kilowati itu ya 2 jam. 2 jam. Karena banyak tinggal di jalan. Iya, memang harus ada pos bayangan. Karena kalau tidak pos bayangan otomatis kalian akan jalan dari terus base camp sampai pos 1 3 jam. Betul. Iya, memang harus ada pos bayangan. Iya. Nah, makanya waktu kami sampai di pos 1 itu kaget, ketawa-ketawa. Ngajar ternyata baru pos 1 kali ini, bangga-bangga Miki mau sampai di pos 2. Nah kan kami sampai di pos 1 itu jam 9 malam. Nah, kami kasih keluar logistik nasi nggak masak tuh. Untung tidak habis makananmu pas di Untung pos tidak habis. bayangan. Kan waktu di pos bayangan cuma bikin kopi ji. Oh iya. Kayak masak di situ. Masak, baru Ki bilang, makan Miki dulu. Baru kita lanjut perjalanan ke pos 3. Kan di pos 3 itu bisa Ki makem. Saya di pos 2 bisa juga. Apalagi di pos 2 kan dia kayak kantor desa begitu ya. Baru dalamnya itu kayak ada panggung-panggung. Bisa kita tidur di situ. Nah, sebentar kan ini masak, makan, tiba-tiba hujan deras sekali, deras, badai. Ya kayak apa biar baku bicara kita tidak dengar suara saking kerasnya itu hujan. Baru itu atapnya itu itu atap apa? Seng. Oh, pantas. Baru kan itu badannya di sana itu kayak sungai bang, yang kayak kecil dulu. Baru itu dari kiri, dari kanan, dari bawah. Jadi kayak serbu betul Ki. Tapi pas kalian di pos, pas kalian dalam rumah itu, dalam pos. Iya. Jadi tuh seng. Untung. Itu rumah goyang-goyang. Goyang-goyang jadi kayak, enggak tenang tidur tak. Kalau tidur kan tiba-tiba hancurin rumah bahaya Pak. Baru itu seng-seng, itu yang warung-warung hancur semua. Tenda-tendanya keluar semua.
Ya tapi anak-anak dia nggak tahu kenapa bisa tidur. Saya ji, karena saya tidur tuh, saya dapat itu badai. Jadi saya nggak bisa tidur bang. Jadi dari jam setengah 10 itu menghayal terus, maka takut. Tiba-tiba ndak kurasa pagi nih. Jam 7 kan kayak bangun itu hari. Jam 7 bangun karena ada suara motor. Cuma ada suara motor, belum bangun pasti. Jam 7 bangun karena suara motor tuh dari bawah ojek antar pendaki. Ada pendaki juga. Nah, ada pendaki, dan mereka naik ojek. Kalau kami jalan kaki, strong. Mereka naik ojek sampai di pos 1 dia. Nah, cuman kan itu di pos 1 tuh dia kayak dua bagian. Bagian di bawah untuk parkirannya ojek, sama ada bagian atas. Nah, kayak bagian atas, ini pendaki, mereka itu 3 orang, dia dibawa dia. Mereka istirahat di bawah. Jadi bilang, cepat pergi. Nanti lihat ki, malu-malu gitu. Aing nginap di pos 1. Kami packing itu, langsung gas jalan. Gas menjalan naik di OTW pos 2. Nah, pos 1 pos 2 itu dia 1,5 jam. 1 jam sampai 1,5 jam. Pos 1 pos 2. Nah, sebelum dapat pos 2 itu tidak. Di pos sebelum dapat pos 2 itu ada apa namanya? Ada kayak tanda pengumuman. Tanda pengumuman begitu. Dibilang situ ini arah Bambangan, ini arah Pemalang. Jadi ada jalur di situ. Kalau misalkan lihat base camp Pemalang, tembus di sini juga. Sama base camp Ki. Jadi ada 2 jalur di situ. Dan katanya di situ tuh banyak orang tersesat. Yang base camp di Pemalang, base camp di Bambangan. Jalur mana yang katanya banyak orang tersesat? Dari pos 1 ke pos 2. Oh ya. Pos 1, pos 2, pos 2, pos 3. Pos 1, pos 2 kayaknya deh. Ya, kalau misalkan salah ya itu, minta maafin ya. Yang 2 jalur. Yang 2 jalur ini. Banyak orang tersesat di situ. Yang dari Bambangan biasa bede tiba di Pemalang. Yang Pemalang biasa tiba di Bambangan. Jadi makanya dibikin di situ pengumumannya tuh. Nah, tiba di situ kan itu kan di pohon besar. Ini posisi kami bang jalan badai, nggak ada berarti angin. Jadi itu kayak suara pohon itu kayak bunyi-bunyi kayak mau tumbang. Pokoknya angin itu kayak, bagaimana ya? Bukan angin biasa pak, kencang sekali. Sambil rokok. Tornado. Mana korek toh? Oh di dalam sini. Siapa ambil korek? Roland. Siapa ambil korek? Suara nah. Bilang kan Roland, jangan terlalu teriak. Ambil rokok. Oh iya. Sampai di Ini dalam. Oke, Nah, di pos 1 pos 2 itu kami tinggal di situ di pohon, di depannya ini pohon sambil kibaci anu. Tapi enggak tahu kenapa tuh yang depannya ini pengumuman kami berjajar di situ. 4 orang. Pengumuman apa itu? Yang 2 jalur ini? Iya. Yang enggak bisa yang Bambangan lewat sini. Iya. Enggak tahu kenapa kami berjajar di situ. Ya mungkin sama-sama lihat pengumuman. Iya, itu juga. Iya. Ya biasa lah itu. Maksudnya tuh kayak kan baca-baca tuh. Saya di sini baru cewek sama temanku 2 orang. Tidak naik baca. Oh, bikin pilihan orang best tersesat. Mungkin 5 menit kemudian kami jalan tinggalkan itu tempat. Tidak cukup 5 meter, tiba-tiba tumbang pohon. Dan pas yang pohon pas tepat berdiri. Yang kan kayak berjajar begini. Besar. Iya, kayak berjajar ke sana begini. Iya. Itu pohon besar. Pas yang di tempatmu. Iya, sama panjang yang barisan gitu. Iya. Pas di tempat Ki. Ya, pas Ki. Anjing. Coba Ki pindah, Pak. Wah, di situ kayak. Di situ udah bilang temanku, jangan pikir lain deh, jalan saja, gas saja jalan. Oke, lah situ mulai kayak waduh, ada ini bahaya juga begini. Mulai berpikiran tuh negatif tuh. Kayak jalan lagi lanjut.
jalan kami tuh bang kayak apa di dalam hutan ini, dalam hutan. Jalan tak kayak ini kayak gara-gara angin, saking kejang itu angin. Dalam hutan ini nih. Memang kalian termasuk nekat juga ya? Ya, Islam begitu bang. Nekat. Jalan makan dari pos 2 sampai di pos 2 kami break nih. Kami break di situ ya kayak agak lama kan jadi situ break. Itu cerita lagi yang yang tadi yang kejadian pohon no. Iya. Iya, iya. Sudah banyak teori konspirasi. Ya, konspirasi. Betul. Nah, sementara kali istirahat datang yang rombongan tadi. Yang 3 orang yang baru datang itu. Iya. Datang gitu. Yang naik ojek tadi. Naik ojek tadi. Oke. Nah, datang udah dapat kan kumpul makan di situ sama. Cerita-cerita, woi, kenalan-kenalan gitu. Mereka dari Jakarta, kami memang banyak pindah ke Jakarta balik. Dari Jakarta mereka. Cerita-cerita Nabi bilang masnya nanti ngecamp di mana mas? Pos 7. Ya kan kita dilarang, sebenarnya orang itu dilarang ngecamp di pos 7. Harus ngecamp di pos 5. Oh, batas cuma 5 ya waktu itu karena cuaca. Nah, bilang oh pos 7 ya? Kami di pos 7 bang. Kami mau di pos 7 juga. Oh sama-sama berarti bang. Iya. Ya. Lama duluan kami. Bang kami duluan ya bang ya. Iya bang, semoga bisa ketemu nanti di atas. Amin. Kayak ini kayak antara selamat sama tidak ini ceritanya pak. Semoga bisa ketemu. Ya oke. Kami jalan dari pos 2 ke pos 3. Nah pos 2 pos 3 itu lumayan jauh juga ini. 2 jam lebih lah naik. Dan nanjak sekali nanjak sekali Ini pos 2 pos 3 nggak ada cerita dia deh. Angin terus. Pohon bunyi kayak jalan gitu. kayak mau tumbang itu pohon loh. Hujan juga? Enggak hujan di. Cuma angin. Cuman gelap. Dan memang jalannya licin, kan tanah tuh. Ya kalau pos 2 pos 3 itu enggak aja apa-apa. Pos 4 juga enggak ada. Nah, ya langsung sampai di pos 5. Nah, di pos 5 ini sampai kan di atas, kan paling pertama sampai di atas, masih kosong pini apa-apa, kosong pini. Kami ngecamp di pos 5, karena bilang kalau misalkan di pos 7 ini bahaya. Kata itu bilang di supaya anu tuh, iya. Kalau memang nggak bisa ngecamp di pos 7, kebahaya bede. Tiba-tiba, kami ini sementara bikin tenda tuh. Yang 2 orang bikin tenda, 2 orang memasak. Nah, tiba-tiba ada pendaki, kalau tidak salah 2 orang baru dari atas. Ternyata baru turun nih. Dan mereka katanya itu ngecamp di pos 7. Mereka cerita, kita dulu bilang bang, ngecamp di mana bang? Di pos 7 bang. Itu bisa enggak? Saranku jangan bang, karena waktu mereka katanya ngecamp di pos 7 tuh, mereka 3 kali hancur tendanya. Gara-gara angin. Karena kan memang dari pos 5 ke atas itu sudah terbuka sedangkan di bawah saya kencang angin apalagi di atas. Nah, bilang saranku ngecamp di pos 5 aja bang, karena di pos 7 tuh badannya sangat keras. 3 kali hancur tendanya. Ya oke, pasnya paling ini. Nah ngecamp makan di pos 5 ini, bikin tenda. Ya ini sekitar jam, kami sampai itu sore di atas, sore bang. Sore gelap Nah, tiba-tiba datang juga orang. Semua di pos 5? Ya semua di pos 5. Datang orang toh. Dan itu orang-orang ini capal semua mukanya. Karena kami sama dari situ 20 orang kan di atas. 20 orang. Sama kayak ini. Jadi kayak capal mukanya itu orang yang kita mani. Ya kayak ditandai udah dibilang, oh apa-apa mukanya orang yang tatemani ngecamp di sini leh. Kan biasa kalau tandai kan jalan ada orang lain lihat, wah ya orang lain. Hantu ini. Oh itu. Oke. Nah, kami ngecamp, masak, tidur. Dan itu malamnya nggak bisa betul kita tidur. Karena? Yang pertama tuh ya badai. Badai semakin keras. Keras sekali. Untung tanahnya keras.
kuat. Jadi tenda cuman miring-miring ji. Nggak tangka cuman miring-miring ji. Ada satu kali lepas anunya apa namanya? Patoknya. Bukan tiangnya. Satu kali lepas itu pasang lagi, lepas pengikatnya. Nggak tenang Ki. Malamnya maunya datang semua kita serbu Pak. Kan kami kan di bawah hutan toh. Jadi ke lapangan di dalamnya. Ya itu maunya datang semua naik lagi. Cari mangsa. Woy. Banyak. Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Monyet besar apa kecil? Besar-besar. Ya bukan polek gorila, maksudnya monyet besar. Monyet hutan. Baru ribunya itu deh. Bagaimana bunyinya? Mirip. Mirip. Mirip kah? Tapi enggak gondrong itu bunyinya bang. Nah, kami rencana tuh bilang makan namanya summit. Summit jam 2. Wah, rencana jam 2 summit. Tapi karena lambat tidur, bangun kan jam 3. Nah, jadi kan di puncak itu disarankan sampai jam 10 Ji. Sebelum jam 10 harus turun karena belerang itu menyengat sekali. Saya memang waktu itu cuaca nyar sekali Pak. Nah, kami tidur jam 2 itu memang kedengar mini tetangga ribut-ribut. Iya. Yang dari teriak bilang, ya yang mau summit bareng ayo bangun, ayo jalan. Ya kayak narasumber yang tetangga-tetangga itu. Ayo bang, gas, ayo tunggu. Kalian masih enak rebahan. Kayak harus tidur. Mereka jalan itu kok kayak ini mungkin dengar ini kampung. Istilah kampung saya tuh. Ini mungkin dengar ini. Itu nas bang kasih dengar kok. Bang koy, sambut mikir. Kosong ini lingkungan tak. Tinggal kalian keluar. Tinggal kelompok kalian mungkin. Iya. Kosong semua. Gelap semua tendanya, jalan semua mi. Kayak 4 orang. Ya. Prepare gas jalan. Dan waktu itu bang, kan berangkat subuh. Jadi harus ada headlamp, center, harus ada, harus dipakai jaket lah, inilah. Dan kami waktu itu center cuma 2. Itu pun mau lobet gara-gara dipakai di pos 1 tadi yang pas kita nginap. Iya. Lobet di situ mi. Jadi kayak buram nih. Cuacanya enggak terang nih. Cuaca. Kami jalan itu dengan Pak Adam yang pakai blitz. Bayangkan masuk hutan pakai blitz. Ada yang pakai, saya paling depan pakai senter. Kami jalan ini bang, dari pos 5 ke pos 6 sampai pos 6 ke pos 7. Nah itu di pos 7, sebelum pos 7 toh, ada lihat, ada orang ribut di atas. Sama itu senter-senter kayak jalan-jalan itu. Iya. Masa itu yang rombongan tadi, perasaan mereka berangkat jam 2. Mereka berangkat setengah 4. Perasaan itu kalau misalkan mereka berangkat jam 2, pasti sampai menjadi pos 9. Masa baru sampai di pos 7? Kita kayak ini cepat jalan atau mereka yang lambat? Kami jalan itu sampai kan di atas, dan ramainya di atas Pak. Ramai, mereka gabung mereka. Baru senter ikan dari bawah, dari atas. Kami ketemu itu, kenapa mas? Kok udah lanjut? Ini mas masih cari jalur. Kami memang jalurnya kan agak ribet nih karena pertama kabutnya tebal. Iya. Baru itu jalur resto biasa 2 jalur. Iya. Tapi sebenarnya kita muji. Iya. Itu yang mereka permasalahkan. Bingung. Ini mas bingung mas. Mau jalur ini apa jalur yang lain? Tapi kan waktu kami biasa daki di Sulawesi kan biasa kok jalur begini. Ya tanya makanya seniorku, coba periksa kok tuh jalur joring. Saya periksa itu. Memang ada jalur kiri sama kanan. Tapi ini kiri memang kentara sekali jalur lama. Ya. Karena banyak sekali rumput-rumputnya. Nggak layak dilewati nih. Jarang dilalui lah. Iya. Oke. Nah ini yang sebelah kanan bagus dia. Cuman tidak mengarah ke puncak. Dia kayak mengarah ke kanan. Masa ini baru puncak di atas, baru ini ke sana. Ya aku cek minul tuh jalan mau ke kanan. Ya agak-agak jauh ke tempat jalan.
Oh, ternyata ke sana Arjuna itu naik. Iya. Oke. Kembali lari dari sana. Sini bang, sini bang. Tanya begitu yang pendaki tuh. Bang sudah pernah naik summit ya? Belum bang, ini baru pemula juga. Kok tahu bang? Biasa burung begitu bang. 2 jalur tapi ujungnya ketemu. Cuman ini sebelah kiri itu jalur lama. Iya. Kanan itu ya memang baru. Ya dia bilang itu pendaki lain tuh duluan kok. Kau yang paling pipit ki. Jadi kami 4 orang duluan ini. Dulu makin sama 4 orang toh. Saya paling pertama, baru yang temanku Ipmasa, sama cewek sama seniorku di paling belakang. Dulu makan ini. Ya pokoknya kami juga fokus ke kami jumpa orang. Pendaki pusing gitu di belakang. Karena kita pasti ikuti di gini. Iya. Karena kan mereka itu kayak pendaki profesional. Lengkap alatnya. Tongkat, jaket, sepatu, topi. Kayak pendaki Himalaya. Iya. Kami jalan nih. Sampai kan di pos 8. Mana ini orangnya? Nggak ada orang dari bawah. Sambal. Ternyata kami memang Cepat. Cara jalan yang cepat sekali. Mereka yang memang nikmati gitu, memang lambat jalan, tidak tahu boleh. Kita minta tunggu yang tidak. Tunggu deh. Istirahat Miki juga. Lihat awan. Kan memang di pos 8 itu sudah di atas awan Miki. Situ bagus cuaca di situ, Bang. Oh iya. Bagus cuaca di situ kan subuh-subuh. Nah, tiba-tiba datang nih semua. Bang, jalannya kok cepat banget, Bang. Perasaan lambat, Bang, tadi. Kaget juga tuh. Cerita sama situ. Gas. Lanjut nih, dari pos 8 ke pos 9, duluankan lagi. Ini kok tiba-tiba baunya sudah semakin menyengat. Belerang. Bau apa ini? Ya belerang toh. Iya. Kenapa semakin menyengat ini? Tiba-tiba dapat ke pos 9. Jadi posisiku ini, Bang, sendiri makasih jalan. Iya. Temanku di belakang ya jalan pelan-pelan nih, saya cepat nyai. Tiba-tiba pos 9, nah teriak maka di atas. Pos 9. Kayak bangga di situ. Kau dengar saya teriak di bawah yang orang-orang. Pos 9. Senang mereka tuh. Oke. Pemimpin. Iyo, bangga di situ, Pak. Nah, datang itu teman-temanku. Nah, maka dari situ makan dulu. Nongkrong, cerita. Datang begitu yang orang-orang. Nah, di situ makan cerita semua. Ini yang orang, mereka dia satu tempat, kami di beda 4 orang. Satu tempat bagaimana? Saya mereka kayak bikin dari lingkaran. Iya. Karena kan dingin sekali nih. Baru mereka kayak pakai jaket tebal, bikin lingkaran supaya hangat. Tapi mereka memang beda-beda kelompok. Beda kelompok, beda daerah lagi. Tiba-tiba bersatu pas sudah di atas. Nah kami yang 4 orang cuma beda jadi pagi. Kami di agak-agak pojok. Memang kalian agak aneh. Ya agak aneh. Karena yang kupusingi saya ini cewek. Iya. Karena dia kayak berarti dari semua itu cuma dia yang cewek sendiri. Cuma yang cewek di rombongan ki. Dia di kelompok ki. Iya, di kelompok kalian atau semua pendaki di situ? Kelompok ki. Kalau kelompok ki satu cewek, yang lain itu cowok semua mi. Nggak ada ceweknya. Berarti semua yang pendaki waktu itu cuma sendiri cewek. Cuma satu cewek. Ya. Teman ki. Nah, ini si cewek ku perhatikan kok mati mi anaknya orang. Mulai bikin boleh aslinya pendakian karena pos 9 naik betul bikin gunungnya. Ini bikin puncaknya. Tiba-tiba ini cewek kayak begini ya, kayak apa? Ini duduk di kayu. Itu masih pakai jaket sama kupluk. Sama celana panjang, sepatu begini-gini weh. Begini weh. Armin, lihat aku itu. Kenapa ini? Kenapa kok? Dingin kak mati ponaknya orang. Hampir mirip pusing Miki bagaimana di kasih mie air. Kan saya kan bawa sambal berumbun 2 ki bawa. Punya aku sama punyanya tuanku anak masa 1. Sambal berumbun sama mantel. Jadi caranya kan itu jaketnya tebal sekali mi. Dipasangkan dulu mantel, baru itu sambal berumbun kuku bungkuskan badannya. Baru bilang agak melemi hangat-hangat kurasa. Ini baru di pos 9. Kutanya itu teriak maka aku bilang, "Mas, gas enggak? Ayo Mas, gas. Duluan Mas. Pelan-pelan ya Mas ya." Oke, siap. Jalan makan nih, duluan makan 4 orang. Jadi kayak panjang di barisannya itu.
Ini dari pos 9 ya masih kuliah epicenternya kayak bawa orang-orang. Kasih duluan. Masih kuliah epicenternya. Kasih enggak pakai senter maka. Yang kuliah itu cuman apa di Jarak. penginjak aku ji. Iya. Karena tebal sekali kabut. Nah itu waktu itu masih jarak panjang 5 meter ji. Itu jam berapa di situ kira-kira? Setengah 7. Oke. Nah itu jarak pandang 5 meter ji. Baru jarak pandang 5 meter. Jadi agak masih bisa biku kontrol tuh. Jalan makanya duluan. Jadi memang dari pos 9 itu naik ke pertengahan itu masih jelas pi jalurnya. Memang kayak ada jalur-jalur dibikin tuh, putar-putar, terus masih lengkap pi pampalangnya, yang jalur pendakian. Total berapa pos sampai di puncak? Pos 9, 9 pos. Oh ya, berarti pos terakhir yang tadi. Nah ini orang. Pokoknya memang kita sudah pasir nih sama batu. Dia bilang ini orang kalau ada batu teriak ya bang ya. Oke. Jalan makanya ini. Nah, dari pos 9 naik pertengahan masih aman. Sampai di pertengahan itu ada tanda tuh, tanda di situ. Jalur pendakian belok kanan. Saya belok kanan nih. Kulihat ke belakang. Insya yang teman-temanku kayak nggak terlalu jelas nih. Senternya bang kuliah, blitz-blitznya. Jadi aku pegang-pegang makan ini bang. Nah itu yang lain tuh. Daki pusing ini. Kayak Arj itu dibawa dari bawah. Arj dari bawah nanti. Kayak jalan ini di tengah gunung makan ini. Kalau dari pos 9 ke puncak itu 2 jam. Nah, kami sudah di tengah gunung. Ini jalurnya sudah hilang. Jadi harus pintar-pintar lihat jalannya bagaimana. Kayak jangan sampai salah itu tersesat ki. Nah, makan kabut sudah jarak pandang 2 meter lah. Saya sama ini HP, tidak kulihat nih. Saya lihat ini kamera. Saking tebalnya ini kabut. Why? Berarti cuma jarak 1 meter ya? Ya ini. 1 meter. Saya tidak lihat nih. Jadi harus memang begini betul kayak sana anak-anak. Tebal sekali menjadi. Yang kondalkan itu kemarin apa yang pinjak? Kan putih di pasirnya tuh, pasir-pasir bisa dilihat-lihat. Jadi, udah lagi senter. Aku dengar itu yang orang-orang teriak di atas. Mas, jalurnya di mana mas? Ya, tak balas mi. Lurus aja mas, lurus aja, lurus terus. Oke. Jalan. Tidak kisang-kesangka ini. Tiba-tiba kuliah tebing. Tinggi tebing di atas. Rasanya kayak puncak, kenapa ada tebing? Iya. Heran kak, itu kayak muncul langsung pikiran-pikiran bodoh-bodoh aku. Nah, sampai di dunia lain bahkan ini. Kami memang kayak dalam dunia lain bang. Bayangkan nih itu kayak masuk di kabut dan apa mulai di kiri kananmu. Ya saya cuma rasa tangannya temanku aku pegang. Mukanya pun ada tebing di depan. Mukanya pun kuliah. Tidak, bukan mimpi kayak buram gara-gara kabut. Kuliah di atas. Anjing tebing. Masuk nih. Jalan saya deh. Terus makan ini, jalan terus menaik. Kan nanjak toh. Nanjak tiba-tiba kayak rata-rata. Nah, rata mi. Tebing. Batu naik tinggi. Anjing. Salah gunung kayaknya itu apa? Karena itu kulihat di YouTube. Mereka sampai di puncak langsung dapat papalangnya. Ya. Ini kok kayak anjing. Kenapa kayak tebing batu? Kuperiksa itu dari ujung. Kuperiksa dilihat deka kayak dilihat mi. Ya. Dilihat, oh ada memang tempat panjat naik. Anda bilang sinarku tuh, pelan-pelan boleh. Jangan sampai pas sampai di atas kau mi dibawa. Kan itu di atas tebing kan batu-batu tuh. Ya. Jangan sampai pas kau di atas langsung kau di bawahnya. Ya. Lihat dulu. Oke. Dulu makan naik. Panjat naik sampai ke atas. Jalannya bagaimana itu? Panjat di batu. Batu. Dipanjat. Dipanjat bagaimana? Ya kayak apa di? Kayak ada kayak tangga-tangga. Tidak ada tangga-tangga. Panjat bagaimana? Kan batunya batu-batu yang keluar dari dalam tuh. Itu mah dipegang diinjak naik. Jadi kayak panjat tebing. Iya kayak panjat tebing. Tinggi. Iya 2 meteran lah naik. Oh 2 meter. 2 meter, iya 2 meter lah. 2 meter, 3 meter. Penting mungkin 4 kali langkah, karena 4 kali langkah. Sampai kayak di atas. Dia ingat tuh. Sampai lihat sini. Kulihat ke bawah. Masa kawin ke bawah ekstrim ini pendakian. Padahal yang kulihat di YouTube itu kayak biasa-biasa aja. Iya. Biasa-biasa aja. Kayak di puncaknya Slamet. Kulihat masa kawah. Ku ambil batu itu.
lempar ke bawah, bunyi. Berarti bukan kau ini. Ya. Pelan-pelan maka bingung coba ya. Pelan tuh. Oh rata. Loncat ke bawah. Oh ternyata lapangan luas, lapangan tebal, luas. Ya. Teriak maka di situ. Sampai gak dipuncak. Menangis gitu. Kapan lagi nih? Menangis. Sampai ke di puncak. Tarik teman-teman dari bawah. Tarik. Situ makan dulu, kumpul. Teriak kayak orang gila. Untung itu perempuan bisa naik ya. Iya ya, sambut berumbun ditarik dari bawah selesai. Ya kayak teriak wah akhirnya bisa sampai. Itu ya cek menangis. Pendaki pertama gini sampai. Kayak bangga sekali Miki. Biasa di gunung itu ada pempalangnya. Puncak Slamet 3428. Ini tidak ada. Cuma lapangan saja. Iya, kita bilang mungkin kabut ini tuh. Cari-cari nih. Cari-cari. Tidak ada sambal. Berarti bukan puncak ini. Jalan ke Sembar ku cari itu pepalang. Tiba-tiba ada jalur mendaki lagi naik. Di sini jalur bukan puncak sini. Bukan puncak ini. Padahal sudah menangis. Bikin kayak bayangkan itu kok loncat-loncat bikin atas anjing sampai bikin di puncak yes. Sudah menangis. Di itu baik seru sekali. Tapi memang enggak dipandang, memang kayak enggak merasa malu juga, enggak merasa itu enggak. Anjing, agak lucu, Pak. Jalan makannya itu yang pendakian naik. Sudah menangis. Jalan makannya itu. Jalur naik. Ada siapa di atas? Puncaknya ini. Memang itu dari lapangan itu sampai yang tanjakan setelah itu masih jauh, masih lama. Enggak terlalu jauh, Ji. Lari gak naik. Kesenang sekali kan itu. Yeah. Lari gak naik. Anak-anak iya jalan sambil cerita ketawa. Iya. Saya lari gak naik. Killer di rumah tahu situ, Pak. Sampai di atas. Mana nih pempalangnya? Dari sekali pempalangnya, Pak. Baru kan itu kabut tebal sekali. Ya. Nah, bilang temanku tuh, pas ku lari naik, kayak tiba-tiba hilang ku. Pas dia hilang, ya dia semak tunggu tuh. Nah, muncul anak-anak. Ku jalan-jalan jalannya sedikit, ternyata masih panjang lagi sana jalur. Masih panjang ke sana jalur, anjing. Panjang jalur ke sana tuh. Jalan pelan-pelan ke sana. Di situ angin. Aslinya badai. Yang biasa kita lihat di TV-TV badai tornado yang putar-putar. Kira rasakan betul di atas. Jadi enggak putar. Dia memang enggak putar, dia cuma kayak dorong gini. Iya. Jadi kayak begini ke sana. Iya. Tapi karena mungkin karena semangatku, ya. pokoknya aku pandang lari ke sana. Karena memang jalurnya tiada batu. So memang begini je. Sebelah kiri itu kawah. Sebelah kanannya jurang. Pas kau lari itu apa dalam hatimu? Ya, hatiku bilang di depan ini puncak sejati, puncaknya Mim Slamet. Itu aku bilang. Lari ke sana tuh. Kiri kawah, kanan jurang. Tidak aku pikir. Lari ke sana ku kali itu angin no. Lari ke sana tiba-tiba luas lapangan ku dapat. Lebih luas lagi. Nah, pas di depanku itu langsung terpampang besar tulisannya Puncak Slamet 3428. 3428. Kupegang itu Menangis lagi. Enggak mi. Sudah tadi. Enggak bisa gitu menangis siapa? Air matanya sudah habis. Air mata aku serius, Kak. Cuman kupegang baru kucium ituan tuh papan. Iya. Baru menghayal, Kak. Hayalnya bisa sampai di sini. Gunung pertama aku puncak tertinggi Jawa Tengah. Senang sekali, Kak. Berharap itu menangis di situ. Iya. Kayak di yang filmnya Semeru 5 cm. Berharap kan menangis di situ tapi ya gara-gara tebing kurang ajar. Dikira puncaknya. Yang kayak menangis di situ. Pas sampai di puncaknya air mata sudah habis. Cuman kayak bilang jangan bisa sampai. Kuliah itu teman-temanku dari sana kasihan. Itu yang temanku satu orang memasak, pelan-pelan jalan begini, bangkit, nanti pangin, itu yang cewek sama yang seniorku dipeluk itu cewek, karena nanti sekali angin, jadi kayak begini dari sana, perasaan setek lari, Kak, kenapa enggak saya goyang? Kenapa mereka semangat sekali, Kak, Pak, mereka kayak jalan biasa ji, datangnya mereka tuh,
Kan bukan kau tidak teriak panggil temanmu. Woi Woi, puncak, aslinya puncak. suara aku di situ kayak apa di serak-serak nih, teriak-teriak. Habis dibawa tadi. Teriak maka di situ. Teriak maka di situ. Woi puncak. Cepat aku mau foto. Terus tapi aduh. Ya. Sampai makasih itu langsung kasih keluar tripod. Kayak tripod begini, Be. Dipasang di situ. Kipasang langsung ada angin. Tentu ada batu sangkut di situ. Coba ndak hilang nih. Kami batu susun di situ, pokoknya kisi kuat. Baru pasang foto-foto kamera. Dan itu di situ masalahnya, Bang. HP cuma satu. Karena habis semua dari jalan. HP cuma satu. Dan baterainya sisa 5%. Di situ paling kalau nggak sempat ya, makanya sudah bikin strategi. Pokoknya nyala HP dari bawah sampai di puncak nih. Pokoknya kayak nonaktifkan nih. Kalian persen mami. Itu 5% pakai sampai di puncak langsung nyala. Langsung pasang di tripod. Baris kobar. Foto satu-satu dulu. Kan kabut tuh. Tebal sekali kabut ini. Kulihat di kamera. Wah, bersih cuman agak kabut ya. Iya. Ya, tapi itu kamera posisinya begini tuh. Saya lihat, saya susun orang. Satu dulu, Armin, tak. Rulan, tak. VB, tak. Selesai mi. Langsung foto bersama. Saya dulu. Saya ada foto aja, tak. Selesai. Ini fokus ke orang, enggak ada fokus ke HP. Iya. Fokus ke orang karena apa pertama itu belerangnya semakin naik. Sama angin kencang sekali nih. Dari kok berdiri. Jadi kayak panik gitu tuh. Ya, habis itu foto bersama mi. Apa yang pakai detik-detik itu. Baris barang 5 detik 10 detik tak jalan ke sana foto cheese banyak kali tuh cheese pas selesai mau lihat mati HP petik selesai mi deh Sudah selesai. simpan di HP saya makasih langsung prepare langsung jalan dari puncaknya itu sampai kan di tebing. Nah baru sampai itu mereka orang-orang itu sudah kembali. Iya. Mereka baru sampai di tebing. Anda bilang juga, Bang, puncaknya di mana, Bang? Ini, Bang, naik, mau lurus ke sana. Udah dekat, Bang. Dekat sekali. Wah, mereka itu senang sekali juga. Kan 4 orang kan. Berarti mereka menangisnya dia memang di puncak. Ya, memang di puncak. Enak sekali kitanya itu. Kami yang sebenarnya Kalian menangis. kurang mereka dia lari naik di puncak itu, lari ke sana. Itu pas kan turun tebing, kita yang teriak. Akhirnya Tidak di sana. Ini mereka kena kepelu itu papan baru menangis. Tidak menangis di bawah kakinya. Asu. Kalian menangis di mana? Puncaknya di mana? Makanya turun makan tuh. Nah, saya kalau biasa agak mendaki, naiknya itu semangat sekali. Cepat memang kuat akan naik. Turunnya itu memang ini yang kakiku di sini langsung kayak nggak bisa dilipat. Jadi harus lurus terus. Jadi kalau jalan itu kayak gini. Itu kurasakan pas sudah ke turun tebing. Ya. Di situ mi. Kulang Bang Armin. Kamu kakiku, Bang. Bagaimana ini? Baru ini cewek kasihan setengah mati dingin. Iya. Harus cepat-cepat sampai di tempat camp. Dikasih selimut, dibikinkan air. Tapi permasalahannya di situ saya nggak bisa dilipat. Baru kan penurunan nih, mau harus dilipat. Bagaimana caranya ini? Saya sempat kutanya, aku bilang duluan Miki, karena selesai jatuh, ku apa lihat jalur, duluan mau ku turun. Kap lambat ke sini, ku tarik sini kaki, ku tarik. Tapi mungkin ya di situ lah solidaritasnya tinggi. Tidak apa harus sama-sama terus. Duluan mau ke bawah, kau mau duluan ke bawah? Ya oke. Saya ke bawah itu. Aslinya kering abis dulu agak kaki ku tarik ke bawah. Baru itu muka warna putih nih, bulu mata, kumis, janggut putih, lembekku muka. Gara-gara dingin sekali, kabut tebal sekali. Kayak bukan memang hari gitu hari. Turun maka tuh
kan dari bawah itu ke atas 2 jam. Nah, berarti kok dari atas ke bawah itu minimal 1 jam lah, maksimal 1 jam lah ke bawah. Tapi ini 3 jam ke bawah, kapelan sekali kak. Iya. Kau sakit sekali, kulipaknya begini, langsung lipat dalam. Ku tarik ke bawah. Dua-duanya apa cuma satu? Ini sih, kananku dia. Untung cuma satu. Ya kalau masak nah, sampai di pos 9, kayak break gitu. Sampai bilang kayak, ndak kuat maka kayak mau itu lo kayak menangis. Sakit sekali. Wah, duduk maka toh. Kita tunggu orang dari atas. Ini saya sudah mulai enakan. Ya. Datang satu-satu dari situ orang kita ketawa mati. Senang nih. Bahagia mereka. Siapa pimpin kau buang kami. Bahagia mi. Boros tadi bilang, kami lanjut ya bang, bang. Ya oke bang. Dulu mereka ke bawah. Terakhir, rombongan terakhir di atas itu kelompok terakhir hitung 3 orang. Yang pakai ojek tadi. Yang dia bilang semoga bisa ketemu. Iya. Ternyata ketemu di pos 9 kan. Di situ makan cerita, bang. Ingat bang pas hari pertama kemarin abang bilang semoga bisa ketemu di atas. Kita ketemunya di pos 9 bang. Oh iya ya. Wah iya ini. Lama kan cerita situ. Tiba-tiba dia bilang kami duluan ya mas ya. Oke duluan aja. Gas juga, gas. Jadi kayak buku bisa makan ini. Bisa makan. Kayak paling belakang. Sambil jalan kak tarik kaki ke bawah. Baik. Sampai kan di pos 8. Pos 7. Pos 7 itu ada pondok. Di situ kan dulu break makan. Kadang yang makan ke bawah naik. Itu pun mie mentah. Sama air yang tadinya panas membeku. Saking dinginnya pak. Kayak makan di situ. Tiba-tiba ini sudah jam 8 ini. Dan batas di puncak itu sampai jam 10 ji. Pas kan sebentar kan makan datang 4 orang. Baru mau dia summit naik. Pendaki naik. Baru mau dia berangkat toh. Tiba-tiba lihat kan singa itu istirahat di situ. Dia bilang, "Mas, baru mau naik atau udah mau turun?" "Udah mau turun." "Turun, Mas." "Mas yang mau naik ya?" "Iya." "Cuma berempat ya, Mas ya?" "Ada satu lagi, navigator kami tapi di belakang." "Oh ya." Dari bawa semi cewek pakai hijab. Baru itu hari posisinya dingin sekali, kabut tebal sekali. Kayak udah kuat sekali nih, Bang. Ini cewek dia pakai hijab hoodie biasa. Baru celana tipis sekali. Sepatu gunung, tidak pakai kos tangan. Santai begini dia merokok-rokok Cantik lagi. Itu navigatornya? Ini navigatornya. Yeah. Nah bilang dia sudah 2 kali naik selamat. Ketiga kalinya ini. "Bang, ini kan jam 10 itu sudah mulai ini toh." "Kurang 7 bang. Ini cewek ini yang bawa kami." Memang ini cewek sudah pintar nih, dia baca cuaca. Yeah. Baca cuaca dan dia sudah tahu kapan sampai di atas, kapan sampai turun situ. Oh, coba ditahu sama-sama mikir naik. Ya, mereka lanjut nih. Kami turun nih. Sampaikan di tenda. Kami ini prepare semua itu yang cucian kotor, kayak cuci semua di mata air, karena ada mata air di pos 5. Cuci semua itu. Habis itu makan siang, tidur. Dan sebelum tidur, pas kan makan sama-sama kan itu rombongan yang kampung yang sama-sama kan sampai di atas. Itu sama-sama makan juga, makan di tendanya ribu-ribu Kita sampai kapal ribu-ribunya. Sudah kan makan toh. Embek tidur mereka istirahat. Ada juga beberapa pulang. Ini lama sekali kan tidur, Bang. Mungkin bisa sampai 5 jam kan tidur. Tiba-tiba pas kan bangun, kita kayak beda suasananya. Bagaimana? Yang awalnya pas kita kak anak-anak muda ribu-ribu semua. Ribu-ribu teriak, putar radionya. Ini kok pas kita bangun, ini jam 1 kan, jam 1 kan jam 12 kah? Baru bangun kan ini. Kami tidur jam 9. Bangun jam 1. Suasananya beda, masih dalam tenda kan ini, belum pergi ke tenda gitu. Tenda beda suasana di. Kayak lebih formal nih ini. Kayak apa di?
Pas buka tenda, seret. Oh iya. Beda mi orang. Oh. Itu orang-orang yang kita mani pulang semua mi ternyata. Iya. Tinggal kayak 4 orang di atas. Dan ada orang-orang baru. Dan itu pas Kak keluar dari tenda berdiri deh. Kan awalnya pas kan dekat itu kan sedikit berapa di tenda. Ini Kak deh. Nah, susur itu hutan, semua hutan, banyak tenda. Ternyata orang yang open trip. Oh iya. Open trip mereka. Jadi sebelum kita kalau open trip tuh. Dia ramenya orang, Pak. Ini saya mau bongkar tenda mikir-mikir dulu. Karena Kerapat sekali tendanya orang. oh. Kayak, saya mikir mau kira saking banyaknya orang. Tapi kan misalkan itu, kayak packing bongkar tenda, pulang makan ini. Dari pos 5 jalan mini pos 5. Pokoknya dari pos 5 sampai pos 4 banyaknya itu orang kelihatan di jalan, Pak. Antrian. Kami jumpa orang yang turun, mereka dari bawah jalan. Tapi ini orang-orangnya orang-orang baru pertama naik selamat. Tanya kan, Mas, pos 5 masih jauh nggak, Mas? Masih jauh, Mbak. 1 jam 2 jam lagi. Paling tinggal 10 menit nih. Tapi yang kiseng aja bilang biar supaya supaya rasakan juga. Kalian di atas. Emang tapi ini kebanyakan orang om-om yang kita begitu. Oh. Ketemukan cewek tuh. Ini dari pos, kalau salah di pos 3. Berikan di pos 3. Ada cewek 3 orang, cowok 2 orang. 6 orang nih. Cewek 3 orang, cowok 2 orang, 5 orang nih. Nah bilang cewek, Mas, pos 5 masih juga, Mas? Dia kan di pos 3, jadi pos 4 saya jauh apalagi pos 5. Nah tanyakan lagi, pos 5 masih nggak, Pak? Minimal nah bilang pos 4 masih jauh enggak? Pos 5 nah tanyakan. Ya aku bilang hujan. Oh bisa jadi nah kira juga yang pos Kebayangan itu pos bisa jadi. Kan bertanya mereka. Saya bilang udah dekat belum, Pak? Udah dekat. Hujan, badai. Gara-gara cerita badai, hujan, guys. Atau mungkin kita tutup saja. Ya, intinya begitu pengalamanku, Bang. Iya. Semoga selamat. Kita sudah dengar ceritanya mulai dari berangkat dari Jogja sampai di puncak Gunung Slamet. Cuma salah puncak tadi. Salah puncak, aduh. Rugi air mata. Ya mungkin ini ya lain kali jangan sampai itu musim badai. Iya. Ini kan kemarin berangkat bulan 2, berarti dari sini kita tahu ternyata bulan 2 itu bulan-bulan ini yang musim-musim badai di sana. Betul. Dia bilang orang di base camp itu kalau misalkan badai begini pendaki itu harus sampai di pos 9, tidak boleh sampai di puncak. Tapi kalian nekat sampai di puncak. Kami nekat. Pelajaran. Oke teman-teman, karena sudah hujan juga di sini, harus nekat. Mungkin kita akhiri videonya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bang Jauri sudah membagikan ceritanya. Semoga ini bisa menjadi cerita yang menarik, yang menghibur untuk teman-teman. Ya, siapa tahu mungkin teman-teman ada yang mau mendaki Gunung Slamet juga bisa mendengarkan cerita pengalamannya Bang Jauri ini. Nonton Sulawesi, datanglah di Jawa. Oke, siap. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.